Shalom. Selamat pagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom, selamat pagi. Selamat memulai hari bersama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar Tuhan merupakan yang langsung yang dari Engkau Tuhan Yesus. Tidak melewati kedagingan kami, tidak melewati kebarbaran kami Tuhan, tidak melewati apapun yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan berasal langsung dari hati-Mu Tuhan, berasal langsung dari bibir-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang kami dengar dapat berema dan kami dapat melakukannya segala sesuatu di dalam Engkau dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Oke. Mari kita lihat dulu Matius 5 ayat 48. Katanya demikian. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah sempurna seperti Bapa. Bilang dulu sama semua orang yang ada di dekat-dekat kamu, sempurna seperti Bapa. Oke. Banyak orang itu memiliki kemampuan, banyak orang memiliki talent, banyak orang memiliki bakat, banyak orang memiliki talenta. Banyak orang memiliki uang dalam hidupnya, berkat-berkat yang melimpah, semua gadget yang bisa orang punya, semua kendaraan yang orang banyak rindukan.
Semua bisa punya banyak. Tapi siapakah yang sempurna? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Ya. Tapi Tuhan tetap bilang, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, aku mau bagikan sesuatu, bahwa dulu aku pernah punya posisi sebagai manajer marketing di tempat les. Tapi yang aku lakuin ya hanya menjalankan agenda, menjalankan proyek-proyek marketing yang harus dilaksanakan, yang reguler, yang rutin. Aku nggak punya hati di situ, hanya sebagai pekerjaan aja. Nggak ada namanya passion, nggak ada namanya keinginan untuk membuat tempat itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi aku hanya menjalankan rutinitas. Sungguh sayang dalam posisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, dalam jabatan seperti itu, aku hanya menjalankan rutinitas. Jadi kayaknya ya biasa-biasa aja. Padahal Tuhan bilang sebenarnya kita harus sempurna. Sempurna dalam apa sih? Sempurna itu berasal dari kata teleios. Ya. Jadi dia memiliki beberapa pengertian. Teleios, bilang teleios. Ya, jadi kata teleios itu memiliki beberapa pengertian. Antara lain yaitu dibawa ke akhir atau ujungnya. Jadi nyampe. Itu ya, kalau kita mau jalan misalnya, kita mau menuju Australia, kita mau menuju New Zealand. Di tengah perjalanan kita stop, kita berhenti, nggak kita lanjutin sampai akhir. Itu namanya nggak sempurna. Yang kedua, tidak mengingini apapun yang diperlukan untuk kelengkapan. Nah, jadi kalau kita kemana-mana nih, ya kita udah lengkap. Sepatunya kita bawa, bajunya kita bawa, tasnya udah isinya lengkap. Kalau kita mau hiking misalnya, senternya udah ada, peralatan yang ngejamin keselamatan kita udah ada, udah lengkap, semua lengkap, full. Itu yang kedua. Jadi sempurna itu lengkap. Yang pertama, sempurna itu adalah nyampe sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketiga, mewujudkan integritas dan kebajikan manusia. Wah, ya ini jadi tentang hati. Jadi mewujudkan integritas. Jadi kita kalau sempurna itu kita pasti setia. Sempurna itu kita tetap aja melakukan hal itu yang mungkin kita belum melihat hasilnya, atau mungkin ya hasilnya baru kelihatan dikit-dikit. Tapi kita punya integritas, punya ketetapan di situ. Terus dan kebajikan manusia. Nah, jadi sempurna ini bicara juga tentang etika kita terhadap manusia lain. Gimana sikap kita? Banyak orang misalnya di mana ya? Di panggung atau di mesbah lah misalnya ya. Nah, banyak orang itu terlihat bagus, terlihat keren, terlihat luar biasa. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kehidupan kesehari-hariannya itu sering marahin orang, sering nyakitin hati orang, sering berbuat sesuatu yang ya Tuhan gak suka sebenarnya. Jadi yang ketiga adalah dia mewujudkan kesetiaan atau integritas dan kebajikan manusia baik. Jadi di hadapan manusia lain tuh ya tingkahnya gak jahat. Terus bertumbuh secara penuh, dewasa, matang. Jadi kita harus bertumbuh nih secara penuh. Ya fisik kita bagus, kita bertumbuh. Terus dewasa dalam pola pikir kita dewasa. Matang itu ya bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Ya matang, kita enggak dengan sedikit cobaan langsung kita berpaling dari Tuhan, ya enggak. Kita matang. Oke, jadi diulang lagi. Kata teleios yang tadi sempurna itu artinya
dibawa ke akhir atau ujungnya, yaitu kita sampai. Yang kedua adalah tidak mengingini apapun yang diperlukan untuk kelengkapan. Jadi kita udah sempurna. Kalau kita mau jadi seorang animator misalnya, ya kita bisa shading, kita bisa texturing, kita bisa rigging, semuanya sempurna. Ya jadi nggak ada suatu celah di situ, nggak ada suatu kelemahan. Yang kedua, mewujudkan integritas dan kebajikan manusia. Jadi kita setia dan tetap bertingkah laku baik. Terus selanjutnya adalah bertumbuh secara penuh, dewasa, matang. Jadi pikiran kita nggak seperti anak-anak lagi. Kita udah harus tahu, oh iya, aku punya kewajiban. Oh aku punya suatu tugas untuk melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Ya, kita nggak lagi tiba-tiba kita ngerasa males, bete, ngerasa baper, ngerasa apapun itu nggak boleh. Nah, kesempurnaan ini itu adalah hal mutlak, hal yang absolut. Kenapa sih kok mutlak dan absolut? Ya karena Tuhan bilang gitu. Memang Tuhan maunya kita menjadi sempurna. Tapi kesempurnaan ini nggak melulu tentang sempurna secara luas. Paling nggak kita bisa sempurna itu dalam bidang kita. Kalau memang bidang kita adalah guru misalnya, maka kita sempurna. Kita bisa menyentuh hati siswa, kita bisa menasihati tanpa memarahi mungkin ya, tapi ada juga beberapa siswa yang memang ya harus dimarahin. Tapi ya kita tetap berusaha. Terus semua kesulitan yang dialamin ya kita bisa mengatasi gitu. Kita bisa bantu dia untuk mengatasi. Atau misalnya kalau dia dokter, dia sempurna dalam bidangnya. Enggak dia mau motong usus orang, yang kepotong malah hatinya misalnya. Jadi hatinya bergores-gores. Jadi kita harus sempurna dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Nah, ketahui juga kalau kita udah punya tingkat atau posisi atau jabatan yang kira-kira itu dituntut banyak, maka kita nggak lagi menganggap itu adalah suatu beban. Sebagaimana kita lihat dalam Lukas 12 ayat 48. Kita lihat dulu ya. Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ini yang penting selanjutnya adalah setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau kita menempati posisi misalnya, kita berprestasi, terus kita dipilih untuk melaksanakan suatu proyek misalnya, ya kita harus paham, oh kita itu diberi banyak, kita diberi kesempatan tuh banyak, besar, jangan sia-siain. Dan kita harus paham, oh ya memang dengan posisi, dengan jabatan, dengan proyek yang harus kita lakukan, ya kita itu otomatis sudah levelnya ya udah nggak biasa-biasa banget lagi juga. Jadi kita akan banyak dituntut. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kita melakukan sesuatu, ada salah dikit langsung ditegur. Jangan baper, jangan perasaan, jangan langsung marah. Dan bahkan ada orang-orang yang ditegur sakit hati, meninggalkan semuanya. Jangan. Kita harus paham bahwa dengan posisi kita itu ya kita memang dituntut lebih banyak. Terus
kita tahu bahwa perilaku juga penting. Ya, banyak orang dengan tuntutan yang besar nggak bisa mengontrol lagi jiwanya, sering marah-marah, sering melakukan hal-hal yang nggak semestinya dilakukan, yang semestinya tuh Tuhan nggak suka. Tetapi kita terlalu larut dalam penyesalan, terlalu larut dalam semua yang kita anggap menyakitkan, melelahkan. Nggak penting guys, ternyata itu semua. Yang penting adalah kita sempurna, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Hanya perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Perkara yang kusimpan dalam hati, sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berlaku sendiri. Bapa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berlaku sendiri. Bapa Allah mengerti, Bapa Allah mengerti, Bapa Allah mengerti. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami punya kekurangan. Kami adalah tidak sempurna di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap hal yang kami lakukan, Engkau selalu ada Tuhan, untuk mengingatkan, untuk mengarahkan, untuk membentuk kami Tuhan menjadi orang yang sempurna, sama seperti yang Engkau mau Tuhan Yesus. Sempurna dalam hidup kami, sempurna dalam pemahaman kami Tuhan, sempurna dalam hati kami, sempurna dalam pemikiran dan tingkah laku kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan selalu mendampingi kami Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri. Bapa Allah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus.
memberkati. Oke guys, thank you. Jangan lupa ya like and subscribe. God bless you all.